Anda kembali di Metro Siang, pemirsa, dan saatnya kami hadirkan liputan khusus khas Metro Siang untuk Anda. Kita berbicara tentang tanaman kecubung, Yohana, yang memakan korban jiwa, di mana ada 2 orang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masuk rumah sakit jiwa. Ya, meski demikian pemirsa, ternyata kecubung belum masuk dalam golongan narkotika. Padahal jelas-jelas efeknya sangat membahagiakan nyawa. Lalu apa alasannya? Berikut liputan jurnalis Metro TV Reda Polpi dalam segmen Telusur Kasus. Itu sebenarnya dibilang bukan ngefly, Mbak. Gila udah jatuhnya. Kecubung memang bikin linglung. Selain membuat penggunanya tidak bisa membedakan mana halusinasi dan kenyataan, ternyata kecubung ini belum masuk dalam golongan narkotika karena dianggap tidak membuat kecanduan. Padahal korbannya sudah banyak. Lalu sebenarnya seberbahaya apa apabila kita mengkonsumsi kecubung dan apa yang ditunggu pemerintah hingga kecubung ini belum masuk dalam golongan narkotika? Ikuti penelusuran kami. Puluhan orang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang diduga mabuk kecubung menggemparkan Indonesia. Bagaimana tidak, sedikitnya 47 orang masuk rumah sakit jiwa, sementara 2 lainnya meninggal dunia usai mengkonsumsi kecubung yang dicampurkan dengan obat-obatan dan minuman keras. Ke laboratorium forensik di Surabaya untuk mengetahui kadar kandungan apa yang ada di dalam pil tersebut. Nanti kalau sudah ada hasilnya akan kita rilis seperti kemarin hasil daripada kandungan kecubung. Jadi sementara mereka dikenakan pasal Undang-Undang Kesehatan karena peredarannya. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa korban yang datang ke rumah sakit Tamung itu bukan dalam satu grup yang bersama-sama berpesta, namun dari kelompok-kelompok kecil lainnya dan berbagai tempat, berbagai waktu. Meski kecubung sudah memakan korban jiwa, namun ternyata tanaman ini belum masuk dalam golongan narkotika. Saya berusaha ngecek beberapa hari yang lalu. Di BNN mengatakan belum ada penelitiannya, belum ada kajiannya. Saya nggak tahu kenapa. Saya berharap tadi sudah saya sampaikan, negara hadir. Ini jangan ditanam atau ini jangan dipakai, ini jangan disalahgunakan gitu loh. Jadi kementerian terkait, dinas terkait harus memberitahu kepada masyarakat. Tim Metro TV menemui Ari yang pernah menjajal kecubung. Ari menceritakan parahnya efek usai mengkonsumsi tanaman ini dan mengaku kapok. Awalnya sih waktu itu, Mbak, saya tuh coba-coba ya dari temen itu, ini ada buah yang benar-benar katanya bikin ngefly, dia bilang gitu. 4 orang teman saya itu termasuk saya makan 1 sendok sama campur mie. Nah itu efeknya mulai bilangnya katanya ngefly. 5 menit sampai 10 menit itu saya udah nggak tahu apa-apa, nggak mengenali orang sama sekali, nggak kenal sama sekali. Itu sebenarnya dibilang bukan ngefly, Mbak. Gila udah jatuhnya. Nah teman saya yang 3 orang ini ada yang lari ke lapangan sambil buka baju, dia juga nggak sadarkan diri. Kalau saya lari masuk ke rumah orang disangka maling. Nah itu saya dibawa ke rumah, katanya dipanggil orang pinter, sampai dibawa Ustadz juga udah ada dibaca-bacain gitu. Itu 2 hari, Mbak, itu baru sadar 2 hari. Ya biasa aja, nggak. Bangun tidur. Iya, kayak seperti bangun tidur. Setelah itu masih mencoba lagi? Saya tidak mau sama sekali, Mbak. Kalau dikasih mau uang berapa juta, nggak akan saya mau lagi seperti itu. Untuk masyarakat Indonesia, jangan untuk coba-coba makan buah kecubung karena dampaknya akan membahayakan diri kita sendiri. Menjadi gila, nggak sadarkan diri, terus tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri karena kita tidak mengenali orang sama sekali. Jangan coba-coba untuk mengendalikan yang udah-udah. Senada dengan cerita Ari, Ketua Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia Ingrid Tania menyebut bahwa efek kecubung sangat berbahaya, bahkan membuat orang tak menyadari perbuatannya sendiri hingga bunuh diri. Sebetulnya kecubung saja itu bisa ya menimbulkan halusinasi yang berat ya, terutama halusinasi visual, sehingga ya karena dia sudah hilang kesadaran juga ya, ada delirium hiperaktif, jadi dia terlihat seperti sangat hiperaktif, kemudian
karena ada halusinasi, akhirnya dia bisa terjun ke sungai, bisa menggantung diri, bisa terjun dari gedung gitu ya, itu bisa. Jadi murni disebabkan oleh kecubung itu bisa. Ada pula sebetulnya gejala keracunan kecubung ya atau intoksikasi, itu misalnya terjadi denyut jantung yang sangat cepat ya, sehingga menimbulkan gangguan irama jantung, misalnya jantungnya jadi gagal bekerja dengan benar, itu juga bisa. Kasus kecubung di Banjarmasin ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Pada 11 Juli 2023, ada 2 remaja di Cilegon, Banten yang ditangkap oleh Satpol PP usai mabuk kecubung dan meresahkan masyarakat. Kemudian pada 20 Maret 2023, ada seorang supir taksi online yang dirampok. Nah, modusnya adalah buah kecubung yang dicampur dengan nasi padang yang kemudian ia konsumsi. Nah, ini terjadi di Tol Jagorawi. Kemudian pada 30 Juli 2021, tepatnya di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, ada seorang anak berusia 13 tahun yang meninggal dunia usai mengkonsumsi kecubung bersama 2 temannya, di mana 2 temannya ini mabuk berat. Nah, tapi kecubung ini ternyata belum masuk dalam golongan narkotika karena dinilai tidak menimbulkan kecanduan. Padahal kecubung ini menimbulkan kemabukan. Nah, tapi kecubung ini ternyata sudah masuk dalam 15 tanaman yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan agar masuk dalam golongan narkotika. Lalu apa saja sebenarnya kandungan dari kecubung? Ini adalah kandungan-kandungannya, di mana kalau kita lihat kecubung ini mengandung atropin dan skopolamin, dan juga ada alkaloid yang termasuk dalam golongan obat antikoligernik, di mana senyawa-senyawa ini, kandungan ini bekerja pada sistem saraf pusat, menyebabkan peningkatan denyut jantung, efek halusinasi, anestesi, dan ini bisa bertahan selama 2 hari. Itu mengapa jika sudah mengkonsumsi kecubung ini tidak bisa membedakan mana halusinasi dan mana kenyataan. Sebenarnya seberbahaya ini pemirsa apabila manusia mengkonsumsi kecubung. Namun yang menjadi pertanyaannya, sebenarnya mengapa kecubung ini belum masuk dalam golongan narkotika? Melihat bahaya kecubung seharusnya membuat pemerintah segera turun tangan. Jangan menunggu korban lain kembali berjatuhan. Meski sayangnya BNN enggan berkomentar terkait hal ini. Ayo diteliti, benar-benar mengandung narkotika atau enggak? Kok ini bisa menyebabkan orang terhalusinasi? Berarti mirip-mirip ganja, kira-kira gitu. Karena masyarakat itu perlu kepastian. Jangan sampai menambah korban-korban lagi. Sampai kapan akan menimbulkan korban? Jelaskan, tegaskan pada masyarakat bahwa ini mengandung narkotika atau tidak, supaya tidak ada korban lagi. Dia harus diteliti lagi sih biar lebih biar nggak banyak korban, lebih banyak lagi. Nah, seharusnya pemerintah itu turun tangan ya untuk menyelamatkan hal ini gitu ya. Mungkin pemerintah baiknya lebih mendalami lagi terkait tanaman-tanaman yang memiliki zat narkotika gitu ya Mbak. Karena itu zat adiktif yang sepertinya lebih banyak negatifnya. Seharusnya untuk bahan makanan apapun yang jenisnya bisa membahayakan kesehatan manusia, itu pemerintah harus take care. Mereka harus melakukan penerapan standarisasi agar korban-korban berikut tidak terjadi lagi. Jangan sekali-sekali Anda mencoba kecubung, karena meskipun belum masuk dalam golongan narkotika, namun sudah jelas bahwa efek sampingnya sangat berbahaya. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan agar tidak lagi-lagi jatuh korban jiwa. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.